Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fernando Manuel dengan NIM 120222238 dari kelas SI 4602. Ingin menjelaskan mengenai materi tentang blackboard testing. Di sini testing yang saya ambil adalah decision table testing. Nah, dari decision table testing akan dibagi menjadi 6 subbab. Yang pertama adalah pengertian dari decision table testing, lalu dilanjutkan dengan tujuan adanya table testing, lalu ada karakteristik decision table testing, lalu ada kelebihan dan kekurangan decision table testing, dan akan diberikan contoh dari study case. Nah, yang pertama ada penjelasan mengenai decision table testing. Decision table testing ini merupakan teknik yang berguna untuk menganalisis kombinasi logis dari kondisi dan tindakan yang dihasilkan untuk meminimalisir jumlah kasus uji yang diperlukan untuk menguji logika program. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu menentukan tindakan apa yang cocok terhadap suatu kondisi yang ada di dalam logika suatu sistem, baik itu true atau false. Nah, di sini ada karakteristik dari decision table testing. Decision table testing biasanya mencantumkan semua kemungkinan kondisi atau input dan semua kemungkinan tindakan atau output dari input tersebut. Nah, di sini ada aturan untuk setiap kemungkinan kombinasi atau kondisi. Nah, untuk setiap kondisi diidentifikasi sebagai ya, ada, tidak ada, atau X untuk tidak penting. Hasilnya sama untuk ya atau tidak. Nah, di sini ada contoh dari decision table testing. Di sini di kiri ada suatu kondisi untuk menyatukan suatu kondisi dari hal yang ingin ditesting, lalu ada rule-nya, rule 1, rule 2, rule 3, dan rule seterusnya untuk kemungkinan hasil yang akan didapat seperti true atau false. Nah, kemudian ada action step, biasanya ini diisi dengan expected result atau hal yang akan dihasilkan dari suatu kondisi tersebut berdasarkan rule yang sudah dibuat seperti misal username salah, username benar, maka akan memunculkan expected result seperti apa. Nah, keuntungan dari decision tabel ini merupakan memungkinkan pengunci untuk memulai dengan tampilan lengkap tanpa pertimbangan ketergantungan, kemudian melihat dan mempertimbangkan situasi tergantung, tidak mungkin dan tidak relevan, serta menghilangkan beberapa kasus pengujian. Lalu bisa komprehensif dan pemahaman yang jelas, mempermudah kolaborasi dan penghematan waktu, lalu bisa di reusabilitas dan transparansi. Namun, dari kelebihan tersebut, decision tabel juga memiliki kekurangan, yaitu perlu menentukan atau mengetahui kondisi yang ada relevan untuk pengujian. Terkadang bisa menyebabkan miskomunikasi antar pihak juga. Nah, di sini ada study case login system dari sausdemo.com dari tugas 3 PIS. Di sini merupakan sistem login dari Sausdemo yang tersedia ada username, password, dan tombol login, lalu disediakan list accept username dan password for the user. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tabel decision tabel mengenai langkah-langkah dalam melakukan testing. Di sini ada login menggunakan akun yang sudah tersedia, ada akun yang sudah terdaftar. Di sini ada test case user login menggunakan username dan password yang sudah diregistrasi atau sudah tersedia di list. Nah, di sini stepnya eh, ada 6 kondisi seperti ini. Ada username dan password yang udah benar atau udah lengkap atau udah sesuai. Maka jika di press login, maka login akan sukses dan langsung terbawa ke dashboard screen Sausdemo. Lalu di sini ada kondisi login menggunakan username dan password yang salah, maka sistem akan gagal login atau gagal masuk. Di sini ada username benar dan password salah, atau sebaliknya username salah, password benar, maka login juga tidak akan berhasil atau memunculkan expected result gagal. Di sini ada juga kondisi mengenai username yang tidak terisi atau password yang tidak terisi, maka akan menghasilkan output yang sama juga, tidak akan membawa ke dashboard screen juga. Untuk sederhananya, decision tabel testing ini merupakan seperti ini, yang tadi sudah saya jelaskan mengenai kondisi dan rules-rules-nya. Di sini ada kondisi username true atau username-nya benar dan password benar, maka expected result-nya akan memunculkan login success and redirected to the dashboard screen. Dan yang kedua ada username true namun passwordnya salah, dan sebaliknya username salah dan passwordnya benar, maka memunculkan expected result username and password do not match any user in this service. Lalu jika keduanya salah, maka akan memunculkan expected result yang sama juga.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.